Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ila ma qala. Dengarkan. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi duduk bujur. Wa 'ulumihi fid dharain amin ila ma qala. Pasang kopiahnya. Pasang bajunya pasang. Kemarin kita membahas masalah tentang anak yang jahat. Habis itu mulai dari yang kecil. Jadi ada sini namanya Ahmad. Siapa nama Ahmad sini katakan? Ada Ahmadnya. Pecinya mana pecinya? Pecinya mana pecinya? Pecinya mana pecinya? Kopiahnya mana kopiah? Kopiahnya pasang. Pasang kopiahnya. Jangan diambil kopiah orang. Pasang. Ahmad anak yang kecil akan tetapi ia beradab. Ini ada anak namanya Ahmad tapi dia beradab. Sila, benar-benar duduk. Anak yang beradab dan karena itulah mengasihi akan dia oleh bapaknya. Jadi Ahmad ini sebab dia beradab maka bapaknya mengasihi kepada dia. Kalau orang yang tidak beradab tidak dikasihi, kenapa? Mau pulang, lapar, haus. Jadi si Ahmad ini ketika dia beradab maka dikasihi oleh bapaknya. Kalau orang yang tidak dikasihi oleh bapaknya berarti dia itu tidak beradab. Arti beradab bukan melawan kepada bapaknya. Ketika diperintahkan yang baik, ketika disuruh sekolah, ketika disuruh belajar, ketika disuruh mondok, ketika disuruh ini yang bagus-bagus, dia itu nggak menolak apa yang diperintahkan bapaknya. Sebabnya nanti dia itu dikasihi bapaknya. Nah, jadi kalau kita pengen dikasihi bapak kita, maka kita itu harus jadi anak yang beradab. Dan ia suka pula bertanya akan tiap-tiap sesuatu yang belum ia pahami akan dia. Jadi si Ahmad ini, hadap sini. Begaya aja kenapa ini? Dengarkan. Jadi si Ahmad ini apabila dia belajar dan dia nanti bertanya kepada bapaknya, Pak, ini apa sih hukumnya? Pak, ini apa sih? Pak, ini apa sih? Selalu dia bertanya sesuatu yang dia tidak diketahui. Belajar misalnya, ini 1 tambah 1 misal, contoh berapa Pak? Aku tidak ingat. Tanya terus sama bapak supaya dia itu menjadi anak yang pintar. Siapa ini namanya nih? Yang di tengah, anak Udin ini. Jujur. Dengarkan. Nah, jadi selalu dia bertanya apa yang dia belum pahami kepada ayahnya atau bertanya kepada siapapun. Tidak dia yang dia katakan, hadap sini. Diri, sini muka. Ke muka sini. Ke muka. Jangan bergaya. Dengarkan. Dan pada suatu hari berjalanlah Ahmad beserta bapaknya ke kebun, maka melihat ia akan pohon mawar yang bagus. Siapa yang punya pohon mawar di sini di rumah? Nah, banyak yang punya mawar. Makanya punya semua mawar ya. Berarti sisanya nggak punya pohon mawar. Jadi Ahmad ini berjalan ke kebun, habis itu melihat si Ahmad tadi akan mawar yang bagus, akan tetapi ia bingung. Maka berkata oleh Ahmad, alangkah bagusnya ini mawar, alangkah bagusnya ini pohon, dan karena apa ia menjadi bingung? Maka berkata oleh bapaknya, karena bahwasanya tukang kebun tidak bersungguh-sungguh dengan membetulkan akan mulai masa kecilnya. Jadi mawar ini kalaunya kita lihat ya, kalau kita tanam mawar ini bengkok-bengkok, ya bengkok, ada yang benar atau apa. Jadi alangkah bagusnya mawar ini kita benarkan. Maka berkata oleh bapaknya, karena bahwasanya tukang kebun tidak bersungguh dengan membetulkan akan dia mula masa kecilnya, maka jadilah bengkok.
Kalau sesuatu itu dari kecil, Helmi ini sudah jarang hadir, mau banderan di belakang. Coba dengarkan. Yang tua jangan mau luakannya anak-anak. Bujur-bujur. Jadi mawar ini bengkok, ditanam bengkok, tidak ada yang bujur. Tapi alangkah bagusnya katanya mawar ini kalau kita benarkan supaya benar. Mulai dari apa? Mulai dari kecil kita itu membenarkan supaya dia itu lurus, supaya dia lurus. Maka jadilah ia bingung, maka berkata oleh Ahmad yang paling baik bahwa hendaklah kita meluruskan akan sekarang jua. Maka tertawa oleh bapaknya dan menjawab akan Ahmad oleh bapaknya, tidak akan terjadi yang demikian itu wahai anakku, karena bahwasanya sungguh sudah besar pohonnya dan kuat batangnya, dan seperti yang demikian itu juga seorang anak yang tidak dididik mula kecilnya tidak bersungguh-sungguh tidak mungkin mendidik di waktu tuanya. Nah, makanya di sini diajarkan kalau Ikam pengen menjadi yang lurus dari kecil. Dari kecil jadi orang yang baik, jadi orang yang beradab, jadi orang yang santun kepada orang-orang yang lebih tua. Supaya apa? Supaya nanti besarnya itu tidak susah merubah daripada kejelekan kita. Tapi kalau sudah besar, umur misalnya 10 atau misalnya umurnya sudah balik sekitar 15 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun, mau dirubah kelakuan kebiasaan dia, maka nanti susahnya luar biasa. Kalau Ikam ini membiasakan dari kecil, sering berangkat sekolah, memperhatikan sekolah, habis itu memperhatikan seperti ini, maka nanti ketika kamu sudah besar, maka kamu nanti terbiasa berangkat seperti ini. Lihat, dengarkan. Bujur, duduk. Supaya terbiasa nanti ketika besar. Ada ke pengajian, Pak, mau berangkat ke pengajian. Ada yang ngomong, ada anak kecil, umurnya berapa tahun, kalau dia tidak berangkat ke pengajian, dia nangis. Bapaknya capek, ibunya capek. Pak, saya mau berangkat ke pengajian. Tidak bisa berangkat sendirian, harus ditemani oleh bapak dan ibunya. Lalu orang ini walaupun capek bapaknya atau ibunya capek, tetap ibu dan bapaknya mengantarkan anaknya berangkat ke majelis taklim. Berangkat dia ke sekolahan. Dengan apa? Dengan kesungguhan anak tadi pengen menjadi anak yang baik. Tapi kalau dari kecil dia berangkat ke pengajian, berangkat ke sekolah, berangkat ke TK, lalu dia nanti sering malas dengan itu, maka sudah besar dia itu membiasakan malas dia. Jadi apa nanti udah besar? Nah, jadi apa-apa karena sebab dia malas. Kalau orang yang rajin, maka dia akan beruntung. Tapi kalau orang tidak rajin, tidak bakalan beruntung. Dengan mulai apa? Rajinnya dari mulai kecil. Dari mulai kecil dia itu membiasakan supaya dia itu terbiasa berbuat kebaikan. Makanya kalau ada nanti yang tidak hadir 3 minggu tak dirikan. Ini ada absen setiap Kamis. Kalau ketiduran sebelum asar, bangun waktu azan berangkat ke sini. Tapi kalau ada 3 nanti nggak hadir, tak dirikan dari awal sampai terakhir pulang, jangan didudukkan. Perhatikan, alasan haid tidak ada alasan, alasan tidur tidak ada. Ya, hari Kamis soalnya seminggu sekali bukan tiap hari. Ya, supaya nggak ketinggalan pelajaran. Pelajaran ini penting buat kamu supaya apa? Supaya hidup kamu nanti besar menjadi orang yang terpuji, orang yang mulia. Karena belajar akhlak di sini, akhlak kita terhadap semuanya yang ada di dunia ini. Belajar, jangan males dengan belajar. Supaya apa? Kamu nanti yang menikmatinya kalau sudah besar. Kalau kamu tidak rajin belajar, nanti di akhir kamu sudah tua nanti timbul ada penyesalan yang kamu dapatkan. Abi Manyu, sudah nanti besar mendapatkan penyesalan. Terus dengarkan. Dengarkan.
Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak yang mulia, bermula Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu telah menjadikan ia akan engkau dan membaguskan ia akan rupa engkau dengan bahwa memberi ia akan engkau dua mata yang bisa melihat oleh engkau dengan keduanya. Makanya kamu itu diberikan Allah punya mata. Matanya ke sini melihat, bukan ke sana. Matanya ke sini. Diberikan oleh Allah mata, syukur enggak? Banyak orang yang enggak memiliki mata, buta, enggak lihat, sekolah enggak bisa, makan makanan enggak bisa milih, ada yang sampai ke mulut itu yang dia makan. Ia enggak bisa milih. Seandainya kamu ini enggak punya mata, bayangkan, enggak bisa lihat jalan kayak gini. Itu pemberian Allah gratis, bukan bayar. Banyak orang tidak punya mata, terus nanti diganti matanya, beli matanya lagi berapa puluh juta harganya. Tapi kamu ini gratis dua. Dengan apa mensyukuri? Dengan sesuatu yang kebaikan. Kamu itu lihat Al-Quran, lihat Iqra, belajar yang bagus, lihat temannya, Masya Allah. Jangan lihat dengan mata yang menghina kepada temannya, jangan. Kita syukuri mata kita. Seandainya misalnya kamu itu menghina teman kamu, matanya juling, matanya kamu gini, ya mending kalau Allah nanti membalikkan karmanya, kamu tidak punya mata lagi, bagaimana? Kalau nggak punya mata, pengen tidak punya mata lagi, tidak bisa lihat apa-apa, jalan dituntun. Dengarkan, bukan waktunya. Jadi Allah memberikan kita mata, disyukuri dengan mata kita itu, yang bisa melihat oleh engkau dan keduanya, dan memberi ia akan engkau dua telinga yang bisa mendengar oleh engkau dengan keduanya. Ini Allah memberikan telinga, bukan mendengarkan gosip, bukan. Telinga ini didengarkan untuk ilmu agama yang sesuatu yang bermanfaat, seperti belajar, membaca Quran kita dengarkan, karena pahalanya luar biasa. Bukan nanti ceritakan keburukan orang lain atau menggibah orang lain. Makanya orang yang menggibah atau menyebutkan kejelekan orang, ada orang yang menyebutkan kejelekan orang, tapi dia bertobat dengan menyebut kejelekan orang tadi, maka dia terakhir masuk ke dalam surga. Bagaimana orang yang selalu menyebutkan keburukan orang, kejelekan orang, nanti kalau dia tidak bertobat, nomor satu masuk ke api neraka. Sedangkan dia bertobat aja, apa ini? Sedangkan dia bertobat aja masuk ke dalam surga paling terakhir. Bayangkan terakhir masuk dalam surga, jutaan orang, miliunan orang nunggu dia sampai dia masuk ke dalam surga. Bayangkan, kalau kita masuk ke dalam surga, nikmatnya luar biasa. Kamu misalnya pengen sepeda, datang sepeda. Kamu misalnya pengen anggur warnanya coklat campur-campur putih sedikit, datang anggurnya. Kamu misalnya pengen ayam panggang, datang langsung ayam panggangnya. Tidak ada lagi nyembelih ayam, habis itu manggang ayam, dibumbui lagi. Tidak. Kamu ada tergeretek di hati kamu itu, misal contoh punya mainan yang banyak, satu rumah datang mainannya. Itu dalam surga. Enak enggak? Enak. Mainan, makanan, pengen pop es, tidak pakai duit beli, ada langsung pop esnya. Itu enak dalam surga. Bagaimana mendapatkannya? Jadi orang yang beradab. Jadi orang yang beradab. Kalau kamu tidak beradab, nanti masuk ke dalam neraka. Tahu tidak gimana panasnya? 70 kali panas daripada api yang ada di dunia. Bayangkan, kompor panas 70 kali lebih panas daripada itu. Tapi kalau masuk surga, nikmatnya luar biasa. Kalau kita mau ziarah misalnya ke teman, sini, berdiri, sini, ke muka. Kalau kita pengen di surga ziarah, misalnya Maliki mau ziarah ke tempat saudaranya Syafi'i, jauh dia surga. Kata Maliki, saya mau berangkat ke rumah saudara saya ke Syafi'i. Kasurnya tadi dia dudukin, cukup perbahan jalan sendiri kasurnya sampai ke rumah Maliki. Tidak ada sekarang ini jalan kaki, belum lagi teriknya panas matahari, apalagi jalannya jauh. Kalau di surga kesemuanya kenikmatan. Pengen kelereng, katanya mau kelereng misalnya banyak, pengen satu drum atau misalnya berapa, langsung datang kelereng.
apapun ada yang di hati ikam, gretek ikam di dalam surga pasti ada nanti. Makan anggur, makan stroberi. Siapa yang belum pernah makan stroberi? Siapa yang belum pernah makan stroberi? Banyak belum pernah. Yang sudah pernah mana angkat tangan? Nah, banyak makan stroberi. Stroberi itu nanti kalau kamu di surga, enak ini stroberi, warnanya merah, apalagi baru dipetik, pengen di dalam hati, datang nanti di muka, tinggal makan. Itu dalam surga. Enak ya. Buah-buahan semua, apapun, durian, tidak bakalan. Kalau kamu pengen metik buah-buahan, itu nggak perlu naik lagi ke atas. Bagaimana? Akarnya itu di atas, buahnya di bawah. Kalau durian, akarnya di bawah, buahnya di atas, nunggu dia jatuh dulu. Tapi kalau di surga, akarnya nanti di atas, buahnya di bawah. Jadi kita mau petik enak. Kebalik. Senang. Dengan syarat apa? Kamu jadi orang yang beradab. Kalau tidak beradab, tidak bakalan nikmati. Digoreng. Mau digoreng? Tidak mau. Makanya jadi beradab, duduk. Apa? Mau mulai? Sabar dulu, sebentar lagi, 10 menit. Ya, saya sabar. Jam 5 kurang 1/4 nanti. Ya, sabar ya. Mau tidak masuk surga? Harus jadi yang sabar. Dengarkan ini cerita-cerita sedikit ya. Jadi nikmati telinga kita itu untuk mendengar sesuatu kebaikan. Dan lidah yang dapat berkata oleh engkau dengan dia, dan 2 tangan yang bisa bergerak oleh engkau dengan keduanya akan pekerjaan yang engkau, dan 2 kaki supaya dapat berjalan oleh engkau atas keduanya, dan akal supaya kenal oleh engkau dengan dia akan yang baik dari yang jahat. Duduk. Kita ini punya kaki, punya tangan, punya mulut, semuanya enak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gratis. Dengan dia yang baik dari yang jahat. Dan Allah memberikan atas engkau akan kesehatan dan keselamatan, dan meletakkan ia akan kasih sayang di hati kedua ibu bapa engkau, sehingga memelihara ia keduanya akan engkau akan kebaikan peliharaan. Maka wajib atas engkau bahwa engkau membesarkan akan Tuhan engkau dan mencintai akan dia, dan engkau bersyukur atas segala nikmat. Kalau kamu diberi mata, diberi telinga, diberi apalagi tangan, diberi kaki, diberi pikiran, duduk. Duduk. Mau berdiri? Mau tak dirikan? Tak dirikan aja. Sampai pulang jam 5 nanti. Ya, sabar. Itu yang lain-lainnya nih, dengarkan. Ya. Jadi kalau kamu dikasih semuanya ini gratis, kamu itu agungkan Allah Subhanahu wa taala. Agungkan, sering menyebut nama Allah, sering taat kepada Allah, itu caranya. Dengan bahwa menjunjung oleh engkau akan segala perintah dan menjauhi segala larangan, dan wajib pula bahwa engkau membesarkan akan sekalian malaikatnya dan rasulnya dan nabi-nabinya, orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah, dan wajib pula mencintai akan mereka karena bahwasanya Allah mencintai akan mereka. Kalau kamu itu pengen dicintai Allah, cintai Rasul. Dengarkan, jangan ngeyel ya. Dengarkan ya. Kalau kamu pengen dicintai Allah, cintai Rasulnya. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ingat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asyrafi badrin fil kauni asyraf. Nikmat kita itu menyebut nama Nabi Muhammad. Ketika kita itu cinta kepada Nabi Muhammad, otomatis Allah itu cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, apa yang kita inginkan pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Kita itu kadang-kadang nggak dikabulkan dengan sebab kita itu bukan cinta, nggak cinta dengan Rasulullah, bukan cinta kepada Allah, pengen itu doa, cuman nggak ada pelungsurnya buat dikabulkan doa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai sepeda motor, kalau nggak ada minyaknya mau dah hidup? Nggak mau. Bisa nggak jalan? Bisa jalan ditunjul. Walaupun nggak ada minyaknya bisa jalan cuma ditunjul. Lambat kan? Kalau kita mau ke Pelihari kira-kira nunjul sepeda motor ada nggak 2-3 jam? Lebih. Tapi kalau kita pakai minyak ke Pelihari itu kurang lebih sekitar 30 menit sudah sampai. Apalagi kalau kita bukanya 140 mungkin sekitar 15 menit udah sampai. Tapi gugurnya ke got. Ya, kelajuan. Makanya kalau kita berdoa cari pelungsurnya, minyaknya tadi maksudnya. Dengan apa? Dengan cinta kepada Nabi Muhammad, dengan cinta kepada Rasulullah, dengan merindukan Rasulullah. Duduk. Sabar. Gitu caranya supaya doa kita dikabulkan. Ya Allah, mudahan aku ini menjadi anak yang soleh, mudahan ya Allah menjadi anak yang soleha, mudahan ulun ini bisa berangkat sekolah ke jauh, ke luar negeri semuanya. Lihat yang mana Al-Makkah Mukarramah, Al-Madinatul Munawwarah, Tarim Hadramaut. Oh, Masya Allah berangkat di sana. Kalau sudah berangkat nanti sekolah di sana akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dengan apa? Dengan kita itu bersungguh-sungguh dan dengan kita itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kita berdoa. Yang kedua harus kita itu taat kepada. Duduk sini. Terus sini, duduk. Sini. Diam. Ya. Nah, harus cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan selalu rajin menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila engkau cinta akan Tuhan engkau dan menjunjung oleh engkau akan segala perintahnya dan menjauhi oleh engkau akan segala larangannya, niscaya menambah ia akan engkau daripada nikmatnya. Kalau kamu cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah, mensyukuri akan nikmatnya, maka Allah akan menambah daripada nikmat itu. Ya, ditambah. Kamu diberi orang tua duit berapa hari ini? 8.000. Kalau kamu bersyukur, ya Allah terima kasih orang tua saya mengasih 8.000, nanti besok ditambah. Pengen gak ditambah? Pengen gak? Pengen gak ditambah duitnya? Pengen gak? Pengen. Bersyukur, Pak terima kasih, Pak terima kasih ya Allah, supaya kita itu ditambah duitnya. Jadi harus bersyukur kita apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi oleh Allah akan engkau dikasihi di antara manusia, dan menjadikan oleh Allah akan engkau dikasihi di antara manusia. Kalau kamu cinta kepada Rasulullah dan mengagungkan Allah, maka manusia maka manusia akan cinta kepadamu. Diriakan aja sudah di belakang. Nah, dengarkan. Maka Allah akan mencintai dan manusia akan mencintai. Dan pemeliharaan ia akan engkau dan dari segala gangguan. Kalau kamu nggak mau diganggu sesuatu, setan, iblis, pocong, kuyang, gundurwo, ya ini kalau nakal nanti ditamui gundurwo malam nanti. Duduk benar-benar. Gundurwo tahu enggak gundurwo? Dimakan nanti. Makanya diem, duduk santai. Ya. Si pinter. Iya, makanya mau dimakan gundurwo. Mau duduk yang benar. Panggil nanti suruh makan ini. Mangan aja udah ini. Enggak mau duduk sing bener, gundurwo. Maka malam ini malam Jumat. Ayo. Tak perintahkan nanti. Yo. Sing diem, santai. Ya. Nah, malam ini malam Jumat. Datang nanti, apa kamu artinya di sekolah ini nggak beranak? Iya, gimana? Iya, makanya nyantai ya. Ya udah, dengarkan ya supaya nggak dimakan gundurwo.
Nanti malam Jumat. Dengarkan, kalau kamu nanti mau dijaga daripada semua itu, maka cintai Allah dan taati daripada Allah dan jauhi daripada larangan dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan engkau akan sekalian yang engkau kehendaki. Nah, ini semua yang kamu pengen diberikan oleh Allah dengan syarat cinta kepada Allah, melaksanakan apa perintah Allah. Kata Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian itu belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan dari Al-Qur'an. Makanya kamu ini termasuk orang-orang yang sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena kamu belajar Al-Qur'an di sini. Makanya kamu ini berangkat ke sekolah nggak ruginya. Bener, untungnya luar biasa, karena kamu ini tersebaik-baiknya manusia. Makanya kalau kamu sering rajin sekolah atau rajin pengen mondok semuanya, maka kamu itu menjadi manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah jadi pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta opo, minta sepeda, minta duit, minta semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat itu ya beradab. Ya, dengan beradab, dengan mensyukuri semuanya dari rezeki yang lainnya, maka semuanya nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang banyak. Mudah-mudahan bapak-bapak kamu semua dan ibu-ibu kamu semuanya diberikan rezeki yang banyak, yang halal, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat, hari Kamis tidak ada alasan lagi. Hari Kamis jangan ada alasan. Kalau kerjanya sampai jam 3 mandi-mandi, sholat asar berangkat. Hari Kamis ya. Hari Kamis tidak ada alasan haid, tidak ada alasan tidur. Tidurnya mungkin dari jam 9 sampai jam 3, capek udah tidur. Tidak ada seharian. Jam berapa bangun? Tidur. Jam berapa bangun? Jam setengah 4. Jam setengah empat masih belum asar. Sekarang jam 4 asar. Ya, jam 4 nanti berangkat sekolah. Ulun tuh mau hadir pengajian. Seminggu sekali hari Kamis. Ya, jangan ada yang absen. Kalau 3 kali absen nanti tak dirikan. Kalau 4 kali nanti tak dirikan di luar. Ingat, ini ada yang 3 sudah. Ada yang 2. Kalau sampai 3 kali tidak ada setiap Kamis, nanti tak dirikan. Nanti ketinggalan pelajaran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Ta'ala a'lam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akhrimna bil hilmi wa zayyina bit taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar ya rabbi. Ya Rabbi
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.